Pos pantau kendaraan odol dibakar orang tak dikenal. Kades menangis ditetapkan tersangka dan ditahan Kejari Oki. Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program BOT. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Pradita, inilah. Pos pantau milik Dinas Perhubungan dan Polrestabes Palembang dibakar oleh orang tak dikenal. Kejadian pembakaran ini terekam CCTV Command Center Polda Sumatera Selatan. Terlihat dari rekaman CCTV, ada seseorang mendekati pos pantau di perempatan lampu merah Jalan Nurdin Panji, Sako Palembang, sekitar pukul 4 subuh 31 Mei lalu. Terlihat seseorang menyalakan api dan langsung menyambar dinding pos yang terbuat dari bahan terpal plastik. Saat api membesar, terlihat pelaku kabur melarikan diri. Beruntung saat itu api tidak membesar dan padam dengan sendirinya. Kini polisi masih menyelidiki kasus tersebut. Pos pantau milik Dinas Perhubungan dan Polrestabes Palembang digunakan sehari-hari untuk memantau truk over dimensi overload atau odol yang akan masuk ke dalam kota. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun dinding pos tenda yang didirikan sementara rusak akibat terbakar. Pos ini dari sudah sekitaran kurang lebih 2 minggu lah. 2 minggu. Fungsinya untuk apa, Kang? Fungsi untuk pemantauan gajah-gajah yang masuk kota. Belum diketahui motif maupun pelaku dari pembakaran pos pantau tersebut. Insiden kini diselidiki dan ditangani Kepolisian Sako Palembang. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, Satuan Pol PP Kota Palembang melakukan pembongkaran lapak bangunan pedagang kaki lima yang masih berdagang di atas trotoar di kawasan Jakabaring, Palembang. Inilah suasana pembongkaran bangunan lapak pedagang kaki lima di Jalan Gubernur Haji Bastari, Kecamatan Seberang, Jakabaring oleh Satuan Polisi Pamung Praja, Kota Palembang. Pembongkaran ini dilakukan lantaran banyaknya pedagang yang membandel masih tetap berdagang di pinggir jalan sehingga menimbulkan kemacetan. Para pedagang yang masih membandel ini akhirnya diberikan tindakan oleh petugas dengan cara membongkar lapak dagangannya dan mengangkut gerobak milik dagangannya ke kantor Pol PP. Kegiatan ini sendiri dilakukan karena para pedagang telah melanggar Perda Kota Palembang. Dan memang sudah melanggar daripada aturan Perda 44 tahun 2002, Perda nomor 13 tahun 2007 tentang ketentraman ketertiban. Jadi pagi ini kita lakukan penertiban agar pemilik pelaku usaha ini yang gerobak-gerobak ini tidak lagi menaruh barang dagangannya di pintu masuk Mitra 10 ini. Kegiatan ini akan terus dilakukan oleh Pol PP. Jika masih ada para pedagang yang berjualan di pinggir jalan akan diberikan tindakan. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Sementara itu, pekerja pembangunan pipa air bersih PDAM Palembang, Sumatera Selatan dikagetkan penemuan satu buah bom granat aktif di dalam galian tanah. Warga jalan di Panjaitan, Lorong Lama, Kecamatan Pelaju, Palembang, digegerkan penemuan bom granat aktif yang diduga peninggalan zaman perang. Bom granat ini sendiri pertama kali ditemukan oleh pekerja pipa air bersih PDAM saat menggali lubang pipa yang berada di dalam tanah. Melihat adanya granat tersebut, pekerja pipa langsung memanggil warga setempat. Pihak kepolisian yang mendapatkan informasi dari warga langsung mendatangi lokasi penemuan granat tersebut. Pas kami buang tanah itu kan, tiba-tiba itu ada barang itu. Kita ini lagi bangun apa, Pak? Masang pipa PDAM. Jam berapa penemuannya tadi, Pak? Sholat maghrib. Kini granat tersebut telah dibawa pihak kepolisian guna untuk dilakukan tindakan. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Kades menangis ditetapkan tersangka dan ditahan Kejari Oki. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam.
12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih. Dan ala wahnin wa fisaluhu fi. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua. Sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal. Ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa dong? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Baru saja saudara, kita Eliezer naiki mobil tahanan. Saya akan masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya akan perkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih. Dan ala wahnin wa fisaluhu fi. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua. MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kita nih beda. Kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan setengah abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan haknyes. Kita uak-uak ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan.
bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawah secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa dong? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu ya. Baru saja saudara, Richard Eliezer naiki mobil tahanan, saya langsung bertanya pada sana. Menelisik lebih dalam, membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya akan memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Pemirsa, seorang kepala desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir menangis histeris saat ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka atas perbuatannya melakukan pungli pembuatan SPH tanah masyarakat. Kepala Desa Sumber Baru Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, Yulia Diah Eka Lestari, tak kuasa menahan air mata tatkala ditetapkan tersangka dan digelandang ketahanan oleh penyidik Kejari Oki. Di hadapan penyidik, dirinya terus terisak menangis, di mana tersangka terbukti bersalah dan melawan hukum atas perbuatannya melakukan pungutan liar atau pungli dalam pembuatan SPH tanah masyarakat desanya. Hal itu dilakukannya pada tahun 2021 atas SPH tanah dalam kegiatan replanting sawit. Sebanyak 235 surat yang telah berhasil dibuat tersangka, sehingga keuntungan yang didapat mencapai Rp682.500.000. Tersangka langsung digiring ke lembaga pemasyarakatan selama 20 hari ke depan. Sebelumnya, penyidik juga menyita uang sebanyak Rp150 juta dari perangkat yang ada. Karena kita melakukan penahanan terhadap saudari Eka Lestari. Beliau adalah Kepala Desa Sumber Baru, Mesuji Raya, Kabupaten Oki. Ditegaskan kepada seluruh kepala desa dan kepala OPD agar melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai aturan agar tidak terjerat hukum. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melapor. Sementara itu, 3 komisioner Bawaslu Ogan Ilir dijemput paksa tim penyidik Kejari Kabupaten Ogan Ilir terkait kasus korupsi dana hibah pilkada yang merugikan negara senilai Rp7,4 miliar. Rabu sore, penyidik dari Kejaksaan Negeri Ogan Ilir menjemput paksa 2 komisioner Bawaslu Ogan Ilir di kediamannya masing-masing. Sementara 1 orang datang sendiri ke kantor Kejari Ogan Ilir. Upaya penjemputan ketiga komisioner Bawaslu ini buntut dari tidak kooperatifannya pemenuhan panggilan yang sebelumnya dilayangkan oleh pihak penyidik Kejaksaan dalam perkara kasus korupsi dana hibah pilkada tahun 2019 senilai Rp7,4 miliar itu. Ketiga komisioner itu yakni Dermawan Iskandar sebagai Ketua Bawaslu Ogan Ilir dan 2 anggota komisioner yaitu Idris dan Karlina. Usai dilakukannya penjemputan paksa dan langsung diperiksa intensif sejak Rabu sore hingga malam hari, berkembang penetapan tersangka terhadap ketiganya. 3 orang komisioner sebagai saksi. Berkembang setelah sampai pukul 2 tadi siang, ketiganya belum bisa hadir. Maka kami melaksanakan upaya penyidikan, salah satu upaya paksa penyidikan yaitu memanggil saksi ke hadapan jaksa penyidik. Dari Ogan Ilir, Novan Wijaya, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang ibu menangis setelah gugatan perdatanya dikabulkan. Pengadilan terkait sertifikat tanah rumahnya digadai mantan menantunya sebagai jaminan karena gagal meloloskan seorang masuk polisi. Karmini, pedagang pempek di Palembang ini menangis bahagia usai gugatan perdatanya dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang pada Selasa sore lalu. Penggugat merasa mendapat keadilan setelah berbulan-bulan berjuang di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang untuk mendapatkan hak miliknya lagi. Dalam sidang gugatan perdata perkara jual beli sertifikat itu, Majelis Hakim menyatakan bahwa pengadilan mengabulkan gugatan pihak penggugat sebagian dengan maksud membatalkan akte jual beli dan menghukum tergugat untuk mengembalikan sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan milik penggugat. Sebelumnya, sertifikat rumah milik penggugat dicuri lalu digadaikan mantan menantunya sendiri kepada tergugat sebagai jaminan karena mantan menantu penggugat gagal meloloskan anak tergugat masuk polisi. Sambil menangis, Karmini, ibu pedagang pempek ini menuturkan bahwa dirinya sangat lega setelah mendengar putusan Majelis Hakim. Gimana ada perasaannya, Bu? Gimana, Bu, setelah putusan diterimanya, Bu? Iya. Kamu ini jadi korban. Oh, senang ya, Bu ya? Kamu ini jadi korban oleh orang yang memang bermanfaat ke kamu. Sementara saat ini untuk mantan menantu Karmini, ibu pedagang pempek tersebut sedang menjalani proses hukum akibat perbuatannya di kepolisian. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews melaporkan. Ribuan warga Tegal Binangun unjuk rasa tapal batas. Informasinya setelah pariwara berikut. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih. Dan ala wahnin wa fisaluhu fi Allah. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti aku. Syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa dong? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer sehat selalu ya. Baru saja saudara Richard Eliezer naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam, membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Itu belum, kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya akan memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tuasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Ada 5 pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan setengah abad. Penasaran? Rasanya unik dan nyes. Kita uak-uak ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning
pagi hari ini. Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih. Dan ala wahnin wa fisaluhu fi Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri bukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua. MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Ribuan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Taman Sasana Patra dan Patra Abadi bersama menyuarakan penolakan warga Kota Palembang masuk dalam wilayah Kabupaten Banyuasin. Turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa penolakan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang tapal batas masuknya wilayah mereka ke dalam wilayah Kabupaten Banyuasin. Terbitnya Permendagri nomor 134 tahun 2022 dinilai merugikan masyarakat setempat. Padahal mengacu pada peraturan pemerintah nomor 23 tahun 1988 telah banyak pembangunan yang difasilitasi oleh pemerintah Kota Palembang. Berdirinya sekolah, fasilitas kesehatan dalam lingkungan masyarakat. Warga menyampaikan akan melakukan aksi terus-menerus dan berkelanjutan, baik turun ke jalan, kantor DPRD, kantor wali kota, kantor gubernur Sumsel, bahkan akan di depan kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. DPR, bahkan ke kementerian. Kami juga akan terus melakukan aksi di jalan setiap bulan sampai tuntutan kami dipenuhi. Dan jalan terakhir, kalau itu juga tidak ada hasil, kami akan melakukan upaya hukum, melakukan gugatan ke pengadilan. Diketahui latar belakang aksi masyarakat di Tegal Binangun lantaran tapal batas yang berubah, sejumlah RT yang sebelumnya masuk wilayah Kota Palembang. Namun dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri justru masuk ke dalam wilayah Kabupaten Banyuasin. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang remaja di Palembang tewas dengan luka bacok di punggungnya setelah terjadinya tawuran antar remaja. Dari kejadian itu, polisi mengamankan 12 remaja yang diduga terlibat tawuran. Inilah detik-detik tawuran antar remaja yang terekam video amatir milik warga hingga tewasnya remaja saat aksi tawuran. Mendapatkan laporan warga, 12 remaja kini harus diamankan Unit Reskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel ke Mapolrestabes Palembang.
Kedua belas remaja ini diamankan petugas lantaran telah melakukan tawuran di Jalan KH Azhari, Kelurahan 14 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang, yang mengakibatkan seorang remaja tewas. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan senjata tajam jenis celurit dan pedang. Dari hasil penyidikan, polisi menetapkan 3 tersangka atas tewasnya MF 17 tahun. 12 remaja tersebut merupakan pelajar. Tersangka ini adalah pentolannya, ditangkap sebagai pentolannya karena di lingkungan mereka termasuk orang yang disedari. Oleh karena itu kita bersyukur tim daripada Polda Sumatera Selatan dan Polrestabes Palembang berhasil melakukan penetapan ini. Atas perbuatan pelaku akan dijerat dengan pasal 170 KUHP Junto 338 KUHP dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Anggi Pradita, sampai jumpa. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim. Ala wahnin wa fisaluhu fi Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa dong? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Baru saja saudara, Richard Eliezer naiki mobil tahanan. Saya akan masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Kita menunggu hasil penyelidikan polisi, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya akan memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNews Room, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibina syafi'ina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Bapak-bapak, saudara, sehat semua? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah kita dapat beraktivitas hari ini. Hari ini hari Rabu akhir di bulan Sya'ban. Hari Rabu terakhir di bulan Sya'ban. Untuk itu mari bersama-sama kita akan menyambut Syahrus Syam. 2 bulan yang lalu sudah kita berdoa. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Bapak-bapak, sebelum kita lanjutkan, sebagaimana biasa mari kita buka dahulu dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bagi yang belum berniat i'tikaf, mari bersama-sama kita awali dengan niat i'tikaf di masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Minggu yang lalu kita sudah membahas beberapa hal dalam rangka menyegarkan keimanan kita. Hari ini yang tepat karena besok insya Allah sudah Ramadan, maka kita akan menyambut bulan Ramadan. Akan menyambut bulan Ramadan. Isinya adalah puasa. Nah, apa puasa yang biasa kita lakukan? Mudah-mudahan nanti kalau puasanya dulu puasa awam, ini kita akan bahas puasa yang istimewa. Insya Allah. Untuk itu kita Fatihah dulu untuk Kiai Haji Mawadin Syukri. Bi annallaha yaghfir lahu wa yarhamhu wa yaj'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa yanfa'na fi ulumihi. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya awali dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, maka Ramadan akan kita sambut dengan keimanan. Kita sambut dengan keimanan. Ayat ini tidak untuk orang lain, tetapi untuk kita, wahai orang-orang yang beriman. Jadi dia ada takhassus, bukan untuk semua orang, untuk kita. Maka
ketika dinyatakan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Artinya puasa ini ada sesuatu. Pertanyaannya, kapan itu puasa? Syahrul Ramadan. Nah, bagaimana mengkaitkan puasa yang akan kita hadapi, puasa yang diwajibkan kepada orang-orang yang beriman, dan kita hadapi dengan keimanan? Berdasarkan ayat, maka hukumnya puasa ini adalah wajib. Wajib. Artinya tidak ada seorang pun yang bisa lewat asal dia termasuk di dalam orang-orang yang beriman. Siapa saja yang boleh meninggalkan puasa, nanti ada ilmunya. Tapi bagaimana kita menyambut Syahrul Syam, puasa ini di bulan Ramadan ini sebagai suatu kewajiban, tapi dengan keimanan, maka kita lihat, wahai orang-orang yang beriman, ini perintah siapa? Qaul siapa? Siapa yang memerintahkan? Sepakat semua gitu. Oh, ini Ustaz, perintah Allah lah. Kalau begitu sadaqallah, maha benar Allah. Kalau Allah memerintahkan, kita mau nggak? Mau Ustaz, makanya kita puasa. Dari satu sisi kecil saja, karena kita tahu yang memerintahkan itu Allah. Kemudian kita berpuasa, berarti atas perintah Allah. Ngapa kamu nak puasa? Karena diperintah Allah, diwajibkan. Oh, bagus. Nah, dari situ kita sudah mulai terasa bahwa kami orang-orang yang beriman ini diwajibkan puasa. Saya akan puasa. Kapan? Bulan Ramadan. Kapan bulan Ramadan? Besok. Insya Allah besok. Karena belum ada pengumuman ya. Tapi kalau sudah Sya'bannya sudah 30 hari, sulit untuk menunda kembali. Karena bagian daripada bulan-bulan Hijriah itu kalau tidak 29, 30. Insya Allah besok sudah bagian dari kita untuk melakukan puasa. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insyaallah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. Selain daripada keimanan, iman, puasa dengan iman, dia tidak boleh lepas daripada keilmuan. Karena puasa nanti itu akan kita lakukan dengan perintahmu. Masa puasa misalnya dimulai dari terbitnya matahari? Gak mungkin. Karena perintahnya puasa itu dimulai waktu terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Terus apa yang kita lakukan? Menahan diri dari makan dan minum, bahasa singkatnya, dan segala macam yang membatalkan puasa. Apa saja? Terus kita pelajari itu. Maka boleh buka buku kembali. Sahur yang bagaimana yang disunatkan oleh Rasulullah. Nih bapak-bapak, kadang-kadang ini di kampung kita itu jam 2 kawan-kawan sudah bangunkan sahur jam 2. Apa kita harus mesti makan jam 2? Kan tidak. Jadi yang baik kalau sahur itu gimana? Awal itu akhir
waktu terakhir, artinya sudah dekat-dekat imsak. Cuma jangan disengaja jeger baru minum, ya. Tidak begitu juga. Artinya kita atur setengah jam sebelum imsak itu pantas makan, ya. Sudah jeda 10 menit selesai, kita habiskan semua. Nah ini kan pakai ilmu. Kalau nggak tahu ya maka banyak saudara-saudara kita yang dia sahurnya jam 3, sahur jam 3, ya nanti bisa tidur lagi. Nah sayang, ya. Maka puasanya pun harus dengan keilmuan. Ada ilmu. Kalau sudah iman dengan ilmu, maka puasalah dengan amal. Dengan amal. Jadi 3 ini tidak boleh dipisahkan. Iman, ilmu, amal. Baik Bapak-bapak, saudara, ketika ilmu sudah ada dengan kita, baik itu yang memulai dari sahur sampai terbenam matahari, artinya berbuka, ada larang-larangan tidak kita lakukan, ada sunat-sunat kita lakukan. Contoh, orang berpuasa ketika dia tidak berilmu, maka banyak hal yang dia lakukan, tapi puasanya hanya dapatkan lapar dan haus saja. Rasulullah SAW sampaikan, kam, tidak semuanya, kam min so'imin laisa lahu min siyami illal ju' wal atsh. Berapa banyak manusia yang puasa, tapi ketika dia puasa tidak dapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Dia puasa dari fajar sampai terbenam matahari, dia puasa, tapi dia tidak dapatkan apa-apa. Nah kita kepingin puasa kita dari yang biasa menjadi puasa yang luar biasa, puasa awam menjadi puasa yang istimewa. Bagaimana puasanya? Tadi dengan iman, ilmu, dan amal. Puasa dengan iman kita awali tadi, ini karena Allah. Manusiawi Bapak-bapak, kalau ada orang yang tidak makan dalam satu hari, lapar atau tidak? Lapar kan? Itu kelihatan sekali. Nah ini sekarang ini jam berapa nih? Ini kan jam waktu makan. Orkes sudah mulai berperan di perut bapak-bapak kan? Itu tanda. Kalau di hari Minggu, di hari Sabtu kita dapatkan undangan, itu jam 12 teng, undangannya sampai selesai itu ada waktu makannya. Apalagi undangannya banyak, pasang 5 meja. Kalau pakai hidangan cara Palembang luar biasa repotnya. Tapi ada cara prasmanan, ngantri. Itu kan terlihat bagaimana perut ini membutuhkan sesuatu, alias kita katakan lapar. Tapi ada yang enggak lapar, ikut juga makan karena ada sesuatu. Nah lapar ini manusiawi, tapi kok bisa tahan dari fajar sampai terbenam matahari? Kita berniat, nawaitu sauma godin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Puasa dengan keimanan tidak seperti puasanya anak tikah, tidak seperti puasanya anak SD.
tidak seperti puasanya orang-orang yang tidak mengerti, anak kecil. Coba Bapak bayangkan, kalau haus itu sangat terasa. Di depannya ada es doger, es kelapa es. Kira-kira ketika dalam keadaan haus, air yang ini saja itu luar biasa. Kita kepingin minum. Terus anak kecil bilang, gimana menahannya? Mungkin ada yang pernah praktek atau dengan cara yang berbeda di waktu kecil. Di waktu kita tidak berilmu, ketika itu kita tidak tahu. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Tahukah kita, ini gantinya. Tahukah kita ketika kita sebutkan lillah, bahwa bertahannya kita dari fajar sampai terbenamnya matahari, tidak makan, tidak minum, itu bisa sampai. Siapa yang menyampaikan itu? Siapa yang menyampaikan diri ini yang lapar dan haus sampai bertahan di waktu maghrib? Ustaz, karena semalam aku makan martabak 2. Sipulan pakai telur, pakai rendang, nasi 2 piring, jadi dia tahan. Kata kawan yang sebelah, saya hanya makan kurma 1, kemudian saya minum. Kata kawan yang sebelah, saya tidak makan kurma, tapi saya minum. 3-tiganya sampai berbuka. Siapa yang nahannya itu? Siapa yang menyampaikannya sampai berbuka? Lapar sama lapar. Begitulah keimanan. Maka orang yang mengerti dengan itu, dia akan selalu bersama dengan Robnya. Ya Rob, ya Rob, ya Rob. Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Ini dengan keimanan. Orang-orang yang berpuasa dengan demikian, maka ketika dia puasa akan selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kegiatan dia akan rasakan itu. Wah, nanti kan nggak ada nanti itu. Coba deh ada perubahan sedikit. Kita puasa bukan seperti yang tadi. Kita puasa bukan mendekati AC untuk mempertahankan supaya tidak haus. Bukan itu. Tapi yang kita pahami dengan keimanan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebesarannya membuktikan bahwa dialah yang menyampaikan kita sampai ke berbuka. Ilustrasi sedikit yang mudah saja. Kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab. Sekarang Rajab sudah berlalu. Coba lihat tetangga kiri, ada enggak yang enggak sampai bulan Rajab? Lantas siapa yang menyampaikan bapak-bapak ke bulan Sya'ban? Bersyukur, alhamdulillah. Kita doa lagi, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Bapak, hari ini sudah habis bulan Sya'ban. Sebulan yang lalu kita ngapain? Apa yang kita rasakan terhadap Allah? Yang kita berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ternyata ketika iman bermain, maka shadaqallah
benarlah Allah. Iman masuk. Nanti malam kita sudah terawih. Siapa yang menyampaikan kita? Lihat di kiri kanan, berapa banyak yang sudah kita sholatkan di sini. Hanya di bulan Rajab dan Sya'ban. Ada yang tidak sampai di dalam bulan Ramadan. Begitulah, ada yang dia sampai di waktu maghrib berbuka, ada yang tidak sampai. Yang dengan kata iman tadi, Masya Allah, itu puasa yang luar biasa, puasa yang istimewa, karena puasanya bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau demikian, maka keilmuan yang dia ada, yang dibarengi dengan perilaku-perilaku, apa yang harus dia kerjakan di dalam puasa, kemudian apa sunat-sunat di dalam berpuasa, dia kerjakan semua, termasuk dia baca Quran, dia sholat tarawih, kemudian dia i'tikaf di masjid, itu menjadi bagian aplikasi daripada amal, karena dia berilmu. Jadi 3 ini Bapak-bapak saudara, di dalam bulan Ramadan ketika orang puasa dengan keimanan, dia akan juga ada keilmuannya, dia berpuasa dengan amal-amal, maka puasa ini insya Allah menjadi puasa yang istimewa. Nah, kita inginkan gitu. Jadi ada rasa, jangan ada rasa dengan lapar dan haus saja, tapi tidak merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyampaikannya ketika dia berbuka. Orang berbuka sangat bahagia, tapi ada waktu kadang-kadang yang itu tidak dimanfaatkan. Sebelum kita berbuka, itu ada waktu qabul untuk berdoa. Maka ajak keluarga, duduk, hadapin itu makanan untuk kita berbuka. Tapi jangan lupa, di waktu itu menjelang berbuka adalah waktu qabul. 2 yang sangat mengembirakan orang puasa ketika dia beriman, ketika dia berbuka dan ketika dia bertemu dengan Rabb-Nya. Ya Allah, sampai puasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia merasa duluan itu dengan keimanannya Allah sampaikan dia untuk berbuka. Kemudian dia lihat rezeki mana, ada pempek telok, ada lenggang, ada bludeng, ada pempek panggang, apapun itu. Tapi ketika dia melihat itu, itulah sajian Allah Subhanahu wa ta'ala secara jasmani, bisa dicicipi, tapi secara ruhani begitu bahagia dia karena dia bersama dengan Rabb-Nya Jalla Jalaluh. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua